permintaan dari beberapa temen ya. Setelah kita mengulas dari berbagai cara membuat peta, ada yang bertanya bagaimana membuat peta tadi warna-warnanya berubah dengan sendirinya ketika ada nilai-nilai sel tertentu yang berubah. Sebagai contoh, ini saya siapkan sebuah peta ya, peta tentang status wilayah kejadian penyakit demam berdarah, di mana status wilayah itu ada 3 ya, kita kategorikan 3. Ada endemis, sporadis, bebas. Endemis di sini maksudnya adalah ketika 3 tahun berturut-turut suatu area itu ada kasus, maka dia dikategorikan endemis ya. Kita coba masukkan di sini, misalkan kita anggap ada kasus di dalam Desa Matikondo tahun 2001 sampai 2023, maka status desa tadi berubah menjadi endemis dengan blok area kata berwarna merah. Peta juga menyesuaikan menjadi merah. Kemudian peta kecamatan juga status wilayah kecamatannya menjadi merah karena di dalam kecamatan tadi 3 tahun berturut-turut terjadi kasus demam berdarah. Seperti itu teman-teman. Kita coba lagi desa lain, misalkan Kerang ada 1 kasus atau 2 kasus di tahun 2023, maka wilayah Kerang menjadi kuning berstatus endemis dengan penjelasan terjadi kasus di 2023 sementara 2 tahun yang lain tidak. Bagaimana teman-teman cara membuatnya peta seperti ini? Kita akan ulas, bahas satu persatu supaya teman-teman bisa memahami, cermati dan ikuti step-stepnya dari awal sampai akhir supaya peta teman-teman sekalian bisa berfungsi dengan semestinya. Namun sebelumnya bisa juga silahkan like, share, komen, subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya informasi ini mungkin bisa berbagi dan dibutuhkan oleh kawan-kawan kita yang lain. Baik teman-teman sekalian, kita mulai dari langkah-langkah pembuatannya ya. Pertama, teman-teman siapkan sebuah peta ya di dalam sebuah Microsoft Excel. Atur tampilannya ya, siapkan dulu peta interaktifnya ya. Peta interaktif itu peta yang kita bisa sesuaikan warna-warnanya ya, seperti ini. Ini kita bisa rubah secara manual. Nah, bagaimana cara membuat peta teman-teman? Peta interaktif ini teman-teman bisa lihat, simak di video-video sebelumnya, ada di link deskripsi video ini ya. Banyak kita bahas tentang pembuatan peta yang bisa warnanya berubah. Kesempatan ini kita akan mengimplementasikannya menjadi sebuah peta tematik ya. Peta yang akan menyesuaikan warna-warnanya secara otomatis ketika kita melakukan perubahan data-data di dalam tabel ini ya. Langkah yang pertama, setelah teman-teman sekalian siapkan layout petanya dengan berbagai tabel dan kebutuhan yang teman-teman inginkan ya, bisa sesuai selera teman-teman membuatnya. Kemudian kita atur dulu formula Excel tabelnya ini ya, agar nanti di sini seperti yang ini akan muncul warna-warna dan kata endemis bebas ketika kita lakukan perubahan data di sini ya. Seperti itu. Langkah untuk menyesuaikan atau membuat formula Excelnya ini adalah yang pertama, teman-teman buat dulu conditional formatting ya, membuat warna ini berubah menjadi merah ketika ada 3 kasus berturut-turut, menjadi kuning ketika ada kasus intermittent atau terputus di antara tahun-tahun ini, tidak berturut-turut tetapi ada 1 atau 2 kasus di tahun itu ya. Pertama kita rubah warnanya secara otomatis, kemudian kita buat formula untuk menampilkan kata-kata endemis maupun sporadis. Pertama kita buat warnanya dengan cara kita lakukan pengaturan di conditional formatting ya.
kondisional formatting itu artinya mengatur sel-sel ini agar warnanya menyesuaikan sesuai kondisi tertentu, di mana tadi kondisinya adalah ketika ada 3 tahun kasus berturut-turut maka sel ini akan berwarna merah. Ketika ada kasus tetapi tidak berturut-turut dia akan berwarna kuning. Ketika tidak ada kasus selama 3 tahun maka dia akan berwarna hijau. Baik, kita sesuaikan kondisi kondisional formattingnya. Caranya adalah pertama teman-teman tekan atau masuk menu ya. Di sini teman-teman cermati ada kondisional formatting. Ya, kita klik panahnya di bawah ini ya. Kita pilih new rule ya. Ya, seperti ini ya. Setelah tampil new rule ini teman-teman cermati, cari kata-kata ini, use a formula to determine which cell to format. Ini kalau diterjemahkan ke bahasa kita adalah gunakan sebuah formula untuk menentukan sel mana yang diatur ya. Nah, di sini kita akan memasukkan formula Excel. Fungsi pemahaman teman-teman tentang logika itu akan sangat diperlukan. Ada 3 syarat, yaitu jika 3 tahun berturut-turut maka dia adalah berwarna merah ya. Kita masukkan syarat pertama. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir, nanti jika teman-teman membutuhkan contoh file formula to determine, kemudian kita masukkan formulanya. Formulanya adalah diikuti sama dengan kemudian jika ya. Kalau ini ada kasus berarti nilai jumlahnya pasti lebih besar dari 0 ya. Tetapi salah satu di sini ada yang bernilai 0, artinya ada jumlah yang lebih besar dari 0 selama 3 tahun, tetapi ada di tahun-tahun tertentu yang tidak ada kasus. Maka formulanya adalah jika dan ya, nilai ini kita tekan F4 supaya Z8 ini tidak diikuti dengan tanda dolar-dolar.
lebih besar dari 0. Nah, kemudian tambahkan OR atau ini F4 3 kali ya, sama dengan 0, atau mungkin di sini F4 lagi 3 kali sama dengan 0 titik koma, atau ini F4 sama dengan 0 ya. Kita akhiri fungsi OR-nya dengan tutup kurung, kemudian kita akhiri lagi tutup kurung untuk menghentikan atau menyelesaikan fungsi N, baru diikuti titik koma. Nilai jika benar adalah 1, nilai jika salah adalah 0, kita ikuti tutup kurung. Kemudian teman-teman atur format yang ingin diterapkan, yaitu pengisian warna kuning ya. Kita pilih warna kuning, kemudian kita tekan OK, kita OK lagi ya. Kita coba ketika ada salah satu nilai 0 di sini, maka dia berwarna kuning. Ketika dua-duanya 0, dia berwarna kuning ya. Ketika semuanya berisi angka lebih besar dari 0, dia berwarna merah. Maka kondisional pengaturan warna merah dan kuning sudah kita selesaikan. Kita tambahkan kondisional yang terakhir, yaitu jika tiga-tiganya ini tidak ada kasus, maka dia berwarna hijau ya. Maka kita masuk lagi home ya, menu home, kemudian conditional formatting, manage rule atau create new rule ini ya. Pilih use a formula ya, kita ketikkan jika karena tiga-tiganya maka kita gunakan N ya. Ini F4 3 kali sama dengan 0 titik koma, kita bisa langsung ketik ya. W8 8 sama dengan 0 titik koma, Y8 sama dengan 0 tutup kurung ya, titik koma lagi. Penggunaan titik koma mungkin di laptop teman-teman bisa juga digunakan koma, tergantung settingan dari formula Excel yang menggunakan pengaturan format bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris digunakan koma saja, bukan titik koma, tetapi kalau bahasa Indonesia gunakan koma ya. Syarat jika benar adalah 1, syarat jika salah adalah 0 ya. Kita klik format, kita tentukan warnanya ya, warna hijau. Kita pilih juga di sini boleh ya, misalkan warna hijau yang standar itu adalah 0, 2500, maka ini hijau cerah. Oke, kita klik OK dan kita klik OK lagi. Kita coba ketika tiga-tiganya 0 ya, maka dia berwarna hijau. Demikian teman-teman, pengaturan warna sudah selesai. Sekarang kita tinggal melakukan pengaturan fungsi memasukkan kata-kata. Artinya ketika dia ada kasus berturut-turut, di samping tampil warna merah dia tampil kata endemis. Jika dia sporadis tampil kata sporadis, jika dia tidak ada kasus tampil kata bebas. Caranya adalah teman-teman masukkan di formula selnya ya, bukan di conditional formatting seperti tadi, tetapi di formula selnya. Klikkan di sini ya, kemudian ketikkan sama dengan if ya, jika N ya ini lebih besar dari 0 titik koma, ini lebih besar dari 0 titik koma, ini lebih besar dari 0, akhiri fungsi N nya, kemudian titik koma lagi, kemudian masukkan syarat jika benar, yaitu ketikkan kata endemis ya. Ini diikuti dengan tanda petik ya teman-teman, jangan lupa endemis diikuti tanda petik, ditutup kurung, kemudian kita kasih titik koma lagi. Syarat jika salah kita bikin kosong dulu ya, tanda petik 2, kemudian enter untuk mengakhiri tanda kurung akhir untuk mengakhiri fungsi F nya. Perlu dengan teman-teman cermati bahwa
ketika fungsi if ini ada satu, maka tanda kurung di belakang satu saja. Kita enter. Ya, kita coba fungsi ketika kata ini endemis masuk ya. Kita ketikkan satu semua, maka di sini tampil kata-kata endemis ya. Nah, selanjutnya bagaimana ketika dia sporadis? Teman-teman menggunakan fungsi if atau fungsi jika bertingkat. Caranya adalah teman-teman tinggal tambahkan di sini ya. Setelah koma titik koma terakhir ini tambahkan fungsi if lagi ya. Jika ya nilai ini lebih besar dari 0 ya, dan ada salah satu dari ini yang sama dengan 0, maka dia sporadis. Maka ada dua syarat. Yang pertama, gunakan n ya. Jika dan ini lebih besar dari 0 titik koma, kemudian fungsi ataunya, atau ini sama dengan 0 atau ini sama dengan 0, kemudian ini sama dengan 0 ya, kita akhiri fungsi ataunya ya, kemudian kita akhiri fungsi n nya dengan titik tanda kurung lagi, kemudian ketikkan syarat jika benar ya, maka yang kemudian adalah tampil kata sporadis. Ketikkan sporadis diikuti tanda petik dan diakhiri tanda petik titik koma. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, ketika jenengan ada fungsi if, maka perhatikan berapa jumlah kurung di belakangnya. Di sini ada 2 if, maka ada 2 tanda kurung di belakangnya ya. Kita enter. Seperti itu, kata endemis akan berubah ketika ada salah satu tahun yang kita ganti ya. Ini kita ganti, maka dia tetap sporadis. Pengaturan kata untuk status endemis sporadis selesai. Kita tinggal satu kata lagi, yaitu bebas. Syarat bebas adalah ketika tiga-tiganya tidak ada kasus. Seperti ini seharusnya di sini muncul kata bebas. Maka kita tambahkan lagi fungsi di belakang ya, sebelum tanda petik terakhir ini, setelah tanda titik koma. Kita tambahkan fungsinya. Jika ya, gunakan fungsi n, dan ya, atau teman-teman Visual Basic for Application. Tetapi jangan khawatir, tidak susah. Teman-teman bisa copy paste nanti dari formula yang saya sediakan di file yang ada di link deskripsi video.
seperti apa, saya tunjukkan. Yang pertama, klik file ya, ini klik file ini ya, file, kemudian klik option, kemudian setelah menu of Excel option ini tampil, teman-teman masuk ke menu customize ribbon ini ya. Ya, standarnya di Excel ini belum dicentang, maka sebetulnya ketika jenengan buka pasti developernya tidak ada. Teman-teman tampilkan dengan klik file, kemudian klik option, kemudian klik customize ribbon, kemudian beri centang di developernya, kemudian teman-teman klik OK ya, maka developer tampil. Teman-teman klik developer setelah tampil ini ya, kemudian teman-teman klik VBA ini, Visual Basic ya, teman-teman akan ditunjukkan dengan sebuah tampilan seperti ini ya, tampilan tempat kita menentukan formula atau pengaturan perintah tertentu ya. Yang pertama, teman-teman, kita cermati lagi di peta ini ya. Kita akan membuat sebuah deskripsi bahwa perintah untuk merubah shape form ini ya. Ini kalau teman-teman klik di sini akan tampil vform 2, artinya area ini namanya adalah freeform 2 ya. Yang mempengaruhi warna ini adalah sel di sini ya, AA8 ya. AA8 ini kalau dia muncul kata endemis dan berwarna merah, harusnya kita buat perintah supaya peta ini area freeform 2 dikasih warna merah ya. Caranya membuatnya ya, teman-teman nanti bisa copy paste, tapi kalau teman-teman paham, teman-teman bisa mengetikkan sendiri ya di menu vform yang tampil ya. Setelah tampil seperti VBS seperti ini, teman-teman klik di sini ya, kemudian klik worksheet ya. Di sini ada private sub worksheet selection change, dengan teman-teman ganti yang selection change-nya dengan change saja ya. Ini kita hapus yang selection change, boleh dihapus boleh tidak ya. Di sini teman-teman mulai mengetikkan ya kode perintahnya ya. Nah, kita mau mendeskripsikan perintah untuk desa 1 ya. Kita kasih ketik begini, desa 1 ya, kemudian enter ya. Ini ketika dikasih tanda petik ya, ini wajib ada supaya teman-teman ini tidak dianggap baris perintah tapi hanya teks untuk menjelaskan saja ya. Fungsi yang digunakan adalah fungsi if ya, sama if ya. Fungsinya ya seperti ini ya, teman-teman, saya jelaskan dulu supaya mudah dipahami. Fungsi yang dipakai adalah seperti ini ya. Ini sepertinya terlalu banyak, tapi nanti teman-teman mudah membikinnya ya. Ini if active sheet ring AA8 value endemis ya, then nah, deskripsi desa 1, jika active sheet ring AA8 ini adalah ring sel tempat kata endemis di desa 1 tadi, status desa, value adalah nilainya endemis, then ya, ini teman-teman boleh copy boleh ketik ya. Kita coba ketik saja ya di sini tadi yang kosong ya, if active sheet ring AA8 ini diberi tanda petik ya, AA8 value if active
active seed ring 8 value sama dengan endemis. Then ya kita enter. Nah ini teman-teman perlu diingat, ini harus ada tanda petiknya karena dia untuk mengidentifikasi bahwa dia adalah teks. Ini fungsi kalau kita terjemahkan bahasa pemrograman ini artinya adalah jika active seed ring A8. Jadi gini, kita lihat lagi, jika active seed ini ring A8 ya, ini A8 ini kan A8 ini yang bebas ini. Jika active seed ring A8 bernilai bebas ya, bernilai endemis, then ya kita coba perintah yang sudah jadi ya. Ini juga ini active seed shape freeform 2 fill for color exit. Nah ini ya, kita copy saja boleh, nanti teman-teman bisa ganti ya seperti ini. Active seed shape freeform 2. Freeform 2 ini adalah peta yang ini ya, teman-teman cermati bahwa ini tadi kita tunjuk dia di sini muncul freeform 2, maka untuk mati gondo ini nilai A8 di sini, nilai freeform 2 nya di sini kita sesuaikan ya. Nah, warna merah ya. Active seed shape freeform 2 fill for color ya, ini freeform 2 bernilai A8 bernilai endemis, maka shape area desa dari desa pertama berwarna merah ya, warna area merah. Setelah gitu teman-teman masukkan ke else if ya, kita copy saja ini. Oke, nah, saya biarkan saya copy dulu. Ctrl V ya, ini jika dia sporadis ya. Oh ini else if itu tidak boleh dipisah ya. Oh, ini else kita copy saja. Oh ya, ini harus kita dulu dengan band ya. Kemudian kita kopikan ini ya. A8 bernilai sporadis, maka ini freeform color, full colornya menjadi bukan merah tetapi yellow ya. Yellow itu kuning ya, yellow seperti itu ya. Ini adalah supaya kelihatan, saya tap saja enggak masalah begini.
kemudian ini misalkan peta takaran 2 yang perlu dengan teman-teman cermati adalah di sini ya, teman-teman simpan dengan biasanya kalau Excel itu Excel workbook, ini teman-teman pilih Excel binary workbook ya, Excel binary workbook kita save ya, supaya makronya bisa berjalan. Setelah kode kita coba tadi, kita coba terjemahkan apakah kode tadi berhasil merubah warna ketika dia endemis, sporadis dan bebas ya. Teman-teman lihat di sini ya, ini yang kita isi kode baru, kita coba satu semua ya, maka warna peta mati gonto sudah berhasil menyesuaikan menjadi warna merah ya. Oleh karena itu pengaturan kode desa pertama sudah berhasil ya. Kita lihat kodenya tadi, tinggal teman-teman memasukkan desa-desa 12 desa lainnya dan kode untuk kecamatan ini ya. Nanti ketika ada desa endemis, maka kecamatan ini juga endemis. Jika dia sporadis semua, maka ya dia sporadis. Ketika tidak ada kasus, maka dia bebas berwarna hijau. Kita lihat desa berikutnya ya, ini kita masukkan desa berikutnya ya. Di bawahnya NF ini teman-teman kasih spasi, kita kopikan saja ini sesuai jumlah desa kita ya. Ctrl C ya, kopikan di sini sebanyak 12 desa, 2 3 4 5 6, Ctrl V, Ctrl V 7 8 9 10 11 12 ya. Kita kasih urut nomor desanya dulu ya, desa 1, desa 2, terus ya 3 4 5, kemudian 6, kemudian 7 8, kemudian 9 10 11, kemudian 12, satu lagi ya, kita copy lagi untuk area kecamatannya tadi ya. Kita klik kanan di sini ya, kita turunkan, kita tekan V, deskripsi kecamatan ya. Setelah begitu teman-teman sesuaikan ya. Kalau teman-teman memahami, tentu teman-teman tinggal merubah saja ya. Untuk desa 2 ini, maka sel yang dijadikan patokan adalah sel-sel AA9 ya. Ini tadi desa pertama adalah AA8 ini, maka di bawahnya adalah AA9, 10, 11, 12 dan seterusnya ke bawah. Pertama kita sesuaikan dulu yang itu ya, khusus yang desanya ini 9, kita bisa copy saja ya, di sini 9 ya. 9 sudah ya, ini 10 ya, 10 kita copy lagi ya, ini 11 kita udah 11 ya, kita copy lagi ini adalah 12 sampai semua desa ya, 13 ini 14 ya. Kita bisa klik kanan copy, ini 15 ini 16 untuk desa ke-9. Jadi teman-teman tidak harus mengetikkan semuanya sendiri, teman-teman tinggal bisa copy paste saja ya. Ini 17
11. Kemudian yang ini adalah 19. Yang ini adalah kecamatan adalah 20 ya. 20. Setelah sel syaratnya kita rubah semua, sekarang kita rubah area yang akan dirubah ya. Tadi kalau yang desa pertama adalah freeform 2, sekarang kita lihat desa kedua, areanya bernama apa ini ya? Pasti bukan freeform 2 ini ya. Ya, kita lihat di petanya ini ya, area desa kedua ini, desa kedua adalah Kerang ya. Desa kedua Kerang, kita klik saja di Kerang ya. Di sini ya, ini kelihatan bahwa Kerang adalah freeform 3. Maka desa kedua kita rubah freeform 3. Kemudian desa ketiga adalah Jomblang, yang ini Jomblang ini freeform 6 ya. Kita rubah desa kedua adalah freeform 3. Kita rubah 3. Kemudian yang freeform 3 desa ketiga adalah 6 ya. 6. Kemudian kita lihat lagi desa keempat ya. Di sini desa keempat adalah Waduk, desa kelima Kerik. Kita lihat desa keempat Waduknya adalah freeform 7, desa Keriknya adalah freeform 8. Kita sesuaikan lagi formulanya. Desa keempat ini freeformnya adalah 7 ya. Kemudian di sini adalah 8. Kemudian di desa 6 dan 7 kita lihat desa ke-6 ini adalah Keborejo ya. Desa ke-6 Keborejo dan Takran. Ini desa ke-6 nya adalah freeform 9. Desa ke-7 nya adalah freeform 10. Kita sesuaikan. Desa ke-6 adalah 9 yang freeformnya. Desa ke-7 adalah 10. Ya, seperti itu. Kemudian desa ke-8 kita cek. Desa ke-8 ini Sawu Jajar, desa ke-9 Tawangrejo. Sawu Jajar ini kita klik Sawu freeform 1, Tawangrejo freeform 4. Jadi desa 8 ke 9 1 dan 4. Desa 8 ini freeform kita ganti 1. Ini yang ke desa 9 ini 4. Kemudian desa ke-10 kita lihat lagi. Desa ke-10 adalah desa Duyung dan 11-nya Kiringan. Duyung kita klik 5, Kiringan kita klik dan 11 ya. 5 dan 11 ini adalah 5. Yang ini 11 ya. Kemudian kita lihat desa terakhir dan kecamatan ya. Desa terakhirnya adalah desa terakhir ini Kuwonarjo, dia freeform 12, sedangkan kecamatannya adalah freeform 43. Nah, kita satu-satu. Kuwonarjo dulu freeform 12 ini kita rubah.
yang bisa diselect adalah unlock cell. Semua yang lain ini dihilangkan ya, tinggal select unlock cell yang dikasih centang, kemudian klik OK ya. Maka teman-teman, peta ini sudah jadi, tidak bisa dirubah yang lain kecuali data-datanya ini. Kita coba lagi ya, sporadis. Kita coba di ini, kita isi data ya, endemis kita isi di sini 1 sporadis, kita isi di sini 1 sporadis ya. Seperti itu teman-teman, pembuatan petanya sudah selesai. Ke depan mungkin kita akan bahas lebih detail. Sebetulnya data-data ini bisa dikoneksikan dengan data misalkan register pasien DB. Jadi ketika kita mengentri data di registernya, maka otomatis peta akan terbentuk, jumlah pasien akan terhitung dengan sendirinya, dan warna peta akan menyesuaikan dengan sendirinya. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga bermanfaat dan bisa memberi tambahan pengetahuan tentang fungsi dari peta interaktif yang sudah kita ulas, tentang cara pembuatannya secara sederhana menggunakan Microsoft Excel ataupun Microsoft Word.